kegiatan Geotourism Festival. Danau Toba menjadi salah satu destinasi geopark terpenting di kawasan Asia Pasifik setelah dipercaya menjadi tuan rumah Geoturis Festival dan International Conference ke-7 pada 1-5 Juli 2026 mendatang. Agenda internasional ini tidak hanya ajang promosi pariwisata, tetapi momentum strategis bagi Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk memperluas jejaring kerjasama global dan perannya dalam ekosistem geopark dunia. Melalui forum pertemuan pengelola geopark, akademisi, pelaku pariwisata, dan pemangku kepentingan berbagai negara, Caldera Toba diharapkan mampu membangun kolaborasi lebih luas dalam pengembangan geowisata, konservasi, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis geopark. General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, mengatakan GeoFest ke-7 menjadi titik awal penguatan kemitraan dengan sejumlah UNESCO Global Geopark di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Menurutnya, penguatan jejaring internasional membuka peluang bagi Caldera Toba untuk masuk dalam paket perjalanan geopark lintas negara di kawasan Asia Pasifik. Langkah ini bakal meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus daya saing Danau Toba sebagai destinasi geowisata kelas dunia. Puncak GeoFest ke-7 akan berlangsung pada 1-5 Juli 2026 di Kabupaten Simalungun, Samosir, dan Karo. Sejumlah agenda penting telah disiapkan mulai penandatanganan kerjasama antar geopark dunia, seminar penguatan tata kelola geopark berkelanjutan, dan forum ilmiah internasional hingga peresmian geosite baru. Azizul menjelaskan rangkaian kegiatan GeoFest berlangsung dalam skema lintas destinasi. Pra-event telah digelar di Raja Ampat dan acara utama digelar Danau Toba dan ditutup melalui post-event di Lenggong, Malaysia. Salah satu agenda penting GeoFest ke-7 adalah penambahan sedikitnya 40 geosite baru di kawasan Caldera Toba, juga merupakan strategi diversifikasi destinasi guna memperluas kunjungan wisatawan dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba. Dengan bertambahnya geosite, wisatawan akan memiliki lebih banyak pilihan destinasi berbasis geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati di sekitaran Danau Toba akan berdampak ekonomi lebih merata bagi masyarakat lokal. Apa yang menjadi target dan tujuan dari kegiatan GeoFest ini? Selain penyelenggaraan dan pengenalan tentang kawasan Toba Caldera, kita juga nanti akan mencanangkan geopark system atau yang disebut dengan kembar sahabat geopark antar satu negara dengan negara lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jejaring internasional dan meningkatkan kunjungan yang berdampak pada pariwisata berkelanjutan dalam mencapai tingkat kunjungan dan berdampak pada ekonomi masyarakat dan ekonomi di daerah 7 kawasan di Danau Toba. Yang pertama, kita akan melakukan kerjasama dengan Lenggong, yang mana Geopark Lenggong dan Geopark Toba akan membuat rangkaian pola-pola perjalanan wisata, sehingga tamu-tamu yang datang ke Lenggong bisa kita ajak juga untuk datang ke Toba. Karena Lenggong Geopark itu memiliki satu keunikan. Geopark mereka terbentuk karena adanya debu, letusan di Gunung Toba, yang mana debu itu bisa dikembangkan menjadi satu destinasi, padahal debu itu berasal dari letusan utama Gunung Toba. Jadi sangat sayang kalau kita tidak bisa memanfaatkan tema gunung api yang sama antara Lenggong dengan Geopark Toba. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan kerjasama dengan Langkawi, Malaysia juga, yang mana kemudahan akses penerbangan dari Malaysia dan ke Kuala Namu dan juga ke Silangit itu memberikan peluang bagi kita untuk mendatangkan wisatawan dari Malaysia, khususnya yang bertemakan khusus tentang geopark. Di 50 negara di dunia, Indonesia memiliki
Sementara Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Adrian Taputra Ginting, menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penyelenggaraan Geofest ke-7. Menurutnya, kepercayaan menjadikan Danau Toba sebagai tuan rumah merupakan peluang strategis dalam memperkuat promosi pariwisata di tingkat internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Geofest ke-7 dipandang sebagai ruang diplomasi pariwisata yang mempertemukan berbagai negara dengan semangat kolaborasi, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan. Bagi Danau Toba, forum ini menjadi peluang reputasi sebagai kawasan geopark yang tidak hanya kaya nilai geologi, tetapi mampu mengintegrasikan pelestarian alam, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai tuan rumah, jadi kita akan mengadakan kegiatan yang pertama di tanggal 1, ya, tanggal 1 kita mengadakan kegiatan di Hotel Khas Parapat, ya, Hotel Khas Parapat. Kita melaksanakan gala dinner di sana, ya. Gala dinner ini kita menjamu seluruh peserta baik dari luar negeri, ya, peserta geopark luar negeri, dan juga kepala daerah se-Kabupaten Danau Toba. Untuk kita mengundang di situ. Di situ tidak ada acara seremoni, hanya kita gala dinner. Kenapa? Karena di tanggal 1 itu di situ juga adalah HUT Bayangkara. Jadi ada arahan tidak boleh melakukan event pada saat tanggal 1. Selanjutnya di tanggal 2-nya kita akan menyeberang. Ya, kita akan menyeberang menggunakan feri dari Parapat menuju Samosir dan melewati Batu Gantung, sekalian penaburan bibit ikan, ya, penaburan bibit ikan, dan juga sebelum penaburan bibit ikan kita juga terlebih dahulu penanaman pohon, ya, untuk menghijaukan seputaran Parapat karena terkait tentang Geofest. Jadi kita lanjut dari Parapat menuju Samosir dengan menggunakan kapal feri. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengapresiasi keberhasilan Toba Caldera UNESCO Global Geopark mempertahankan status Green Card UNESCO meski sempat terkendala teknis akibat situasi geopolitik global. Alhasil, Bobi Nasution berharap pengakuan internasional harus meningkatkan kunjungan wisatawan dan penguatan ekonomi lokal, serta terbukanya banyak peluang usaha dan lapangan kerja di kawasan Danau Toba. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.